Hai Bapak. Yo, mari, hati-hati ya. Mari. Hampir setiap pagi di gang sempit depan rumah, saya selalu berpapasan dengannya. Langkahnya pelan, gerobaknya berderik pelan, atau kadang hanya karung plastik besar yang tersampir di punggung kirinya. Namanya Abdul Nais, ayah dari 3 anak, seorang pemulung. Tetapi yang paling saya ingat bukanlah gerobaknya. Bukan pula karung lusuh yang ia panggul. Yang paling saya ingat adalah caranya menyapa. Setiap kali berpapasan dengan siapapun, ia selalu membungkukkan badan. Sedikit menunduk, memberi hormat, seperti ingin berkata, "Saya mungkin kecil di mata dunia, tapi saya tetap menghargai Anda." Di dunia yang sering kali keras dan tergesa-gesa, sikapnya terasa seperti oase yang sunyi. Abdul baru 45 tahun. Tubuhnya masih kuat. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa ketegapan seorang pekerja bangunan. Namun tangan kanannya sudah tidak ada. 5 tahun lalu ia kehilangannya. Saat itu ia bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah perumahan di Bekasi. Ia kebagian mengerjakan bagian atas rumah bertingkat 2 itu. Tepat di atas bubungan atap, melintang kabel listrik telanjang. Sengatan listrik bertegangan tinggi menyambar tubuhnya. Ia terpental. Tubuhnya terbakar. Lengan kanannya rusak parah. Hampir seluruh badannya terluka. Ia dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah keputusan berat itu diambil. Tangannya harus diamputasi. Beberapa operasi lain menyusul. Ia selamat, tapi hidupnya tak pernah lagi sama. Sejak itu ia tahu tak mungkin kembali menjadi buruh bangunan. Dengan satu tangan dan tanpa keterampilan lain, pilihan hidupnya menyempit. Namun ia punya istri, ia punya 3 anak yang harus makan, harus sekolah, harus tumbuh dengan harapan. Maka ia memilih memulung. Setiap hari ia berkeliling mencari barang bekas. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah berangkat terlalu pagi saat hari masih gelap. Katanya ia takut disangka mencuri. "Saya tidak mau orang curiga," ujarnya. Kejujuran baginya lebih penting daripada beberapa karung plastik tambahan. Beberapa kali ia menemukan telepon genggam yang terjatuh di jalan. Ia tidak membawanya pulang. Ia menunggu di tempat berharap pemiliknya kembali. Jika terpaksa pergi, ia menitipkannya di warung terdekat dengan pesan sederhana, "Jangan dimatikan. Siapa tahu ada yang menelpon." Di tengah hiruk-pikuk dunia yang keras, ia tetap memilih lurus. Penghasilannya tidak besar. Dari tumpukan kardus, botol plastik, dan besi bekas itulah ia membiayai keluarganya. Ia selalu menasihati istri dan anak-anaknya agar tidak punya banyak keinginan. "Kita syukuri yang ada," katanya. Ia memilih menyenangkan mereka. Ia ingin melihat anak-anaknya tersenyum. Namun sampai hari ini ia belum mampu membelikan sepeda untuk si bungsu yang begitu menginginkannya. Setiap kali ia membungkukkan badan saat menyapa orang, saya merasa justru kitalah yang seharusnya menunduk hormat padanya. Karena di balik karung lusuh dan satu tangan yang hilang,
berdiri seorang lelaki yang tidak kehilangan harga diri. Seorang ayah yang tetap tegak dalam kejujuran. Seorang manusia yang memilih bermartabat meski hidupnya berkali-kali dijatuhkan. Abdul Ngais mungkin memulung barang-barang yang dibuang orang lain, tetapi ia menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga, ialah kehormatan. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Waktu itu saya 5 tahun yang lalu Pak kena setrum, jadi tangan saya diamputasi Pak. Ceritanya lagi kerja di bangunan di atas tingkat, kena kabel, makanya senggetan nolok, kena setrum. Ya udah, habis badan semua Bapak. Ini kaki-kakinya semua, badan. Saya aus ke bawah minum, habis minum terus naik ke atas ke tangga, habis tangga dah tasnya adukan di bawah, saya ambil ada senggetan itu besi, sama ke besi gini, tet di atas ada kabel, langsung joprak saya Pak waktu itu. Ya habis itu panas ya atasnya, udah pingsan saya Pak. Untung aja nggak jatuh ya ke bawah. Udah di pinggir itu Pak, pinggir banget pinggir. Untungnya pelaron itu belum dipotong, pelaron air yang buat toren itu tuh, kayak pelaron itu belum dipotong, jadi nyender begini, badan ngebul, pada ngebul semua ya. Ngebul badan? Ngebul kata yang orang lihat dari sawah itu, pada ngeliat ke saya katanya, oh ini ada kesetrum katanya itu. Pas diturun badan saya ngebul itu katanya, pelaron itu bengkok, pelaron air Pak yang buat air itu, saluran air ke bawah. Untungnya saya kagak jatuh, pas di pinggir bisa nih. Kalau jatuh out dah saya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya begini Pak, nyari nafkah. Pertama jualan warung di rumah istri, ya habis dana-dana dari teman-teman, dibantu sama teman-teman habis. Akhirnya saya nyari rongsok aja begini, pemulung dah Pak, dikit-dikit buat ngidupin anak dan istri saya. Terus pengobatannya sendiri yang tanggung siapa? Yang waktu itu yang punya rumah Pak nanggung ke rumah sakit, terus pakai kartu kis juga saya. Tuh, ya udah gitu sekarang. Nah sekarang Mas punya berapa anak? Anak 3 Pak. Nah istri kerja apa? Kerja istri di rumah tangga semuanya. Di rumah. Iya. Lalu kehidupan sehari-hari sungguh bergantung dari pekerjaan memulung. Iya, jadi anak yang pertama udah umur 16 tahun belum kerja Pak. Sekolah udah enggak. Jadi ngandelin ini aja saya, mata pencarian saya gitu. Saya nyari daerah sini aja, Taman Kebalan doang Pak. Blok-blok sini semua daerah taman. Kalau yang ngasih mah kadang ada yang ngasih, alhamdulillah saya terima, kalau enggak ya udah, itu namanya rezeki. Kita hanya bersyukur aja Pak. Nah kadang ini kan namanya pemulung, belum tentu dapat, ya kan? Belum tentu dapat, kalaupun dapat sedikit, lalu dengan begitu belum tentu cukup. Itu gimana tuh Mas? Ya kalau udah begitu ya kita harus nawin istri, ya harus keadaan emang begini, harus cukup-cukupin gitu. Makan apa adanya, itu aja Pak gitu. Dengan kondisi begini ada impian apa Mas? Impian apa? Ya impian kalau begini mah udah bagian anak aja sama istri aja itu Pak impiannya, nggak ada impian lain. Kadang orang berpikir itu ngebahagiain anak dan istri adalah memberi dia gitu kan. Belikan anting emas, anak dibelikan motor. Nah dengan kondisi Mas ini seperti apa yang Mas maksudkan membahagiakan anak dan istri? Pengen sih kayak bapak gitu, kayak beliin motor, tapi kan buat makan aja saya pas-pasan gitu. Gue buat beliin anting emas sama istri, ya jalanin begini aja, yang penting buat makan ada gitu Pak gitu. Nah sekarang yang paling diinginkan anak Bapak itu apa sih sebenarnya? Yang diingin anak Bapak
Anak saya yang diinginin ya masih di rumah, tapi belum ada keinginan apa-apa anak saya gitu Pak. Maksudnya setiap hari, Pak, saya pengen punya ini dong. Kan dia masih sekolah kan, yang dua Iya. yang kecil-kecil itu. Apa sih yang diinginkan? Yang diinginin anak sekolah yaitu baju pakaian, sepatu. Kadang-kadang mana kan teman-teman kata saya pakai aja yang ada itu. Yang kecil, yang pengen itu sepeda yang kecil. Ada yang umur 7 tahun kelas 1 SD Pak, laki. Yang kadang main aja, main sama teman-teman. Teman punya apa udah jangan punya sepeda, ya udah kalau ada sepeda pakai aja sepeda yang lama. Ya udah gitu aja. Kadang-kadang boleh kasih orang sepeda, pakai aja itu yang ada, gitu aja Pak. Nah, kan ada keinginan anak-anak itu pengen ini Pak gitu kan, meskipun sederhana sepeda gitu kan, atau anak yang lebih besar lagi saya pengen ini sepatu baru misalnya gitu kan, apalagi menjelang lebaran ini. Gimana perasaan hati Mas ketika tidak bisa memenuhi Mas? Perasaan hati ya sedih Pak, kalau udah mau lebaran begini, pengen punya baju kan, baju baru, istri kayak pengen baju ya. Namanya pemulung buat makan aja pas-pasan aja nih, kalau ada ya beli, kalau enggak ya enggak beli Pak. Gitu aja. Jadi yang terjadi selama bertahun-tahun ini, setelah 5 tahun ini gimana Mas? Untuk memenuhi itu, sekali lagi tadi memang dicukup-cukupin gitu ya. Iya. Ada hal apa yang mau tidak mau harus dilakukan lebih keras lagi begitu? Terus lagi keadaan emang gini, nyari kayak harus tiap hari saya nyari pagi sore aja gitu. Jadi bangun pagi jam berapa Mas? Bangun pagi kadang-kadang kan habis subuh bangun, kadang-kadang di rumah kan ada perayaan ayam apa-apa, ngelepasin ayam dulu. Kalau nyari begini dari jam 7 saya berangkat jam 7, kalau berangkat pagi nggak enak, agak kelihatan kalau pagi Pak, kalau di tong-tongnya. Takut dicurigain juga, mendingan berangkat jam 7 aja, siang aja gitu. Tapi menarik ini, takut dicurigain gitu ya. Iya, kalau berangkat habis subuh pernah punya pengalaman begitu. Pernah, kadang-kadang gitu Bang, pagi-pagi udah nyari guys, saya hati saya kagak tenang Pak kalau nyari pagi katanya. Kalau pagi-pagi sangkain kita kota anu orang gitu, mendingan berangkatnya siang aja gitu. Kadang pernah dicurigain, Bang ngapain katanya. Bu saya nyari Bu, kata saya gitu. Oh iya Abang ya, iya ya udah gitu aja. Anak yang pertama itu katanya kan tidak sekolah umur 16 tahun. Iya. Itu sekolahnya sampai kapan? Sampai apa Mas? Sampai SD Pak. Mau masuk SMP, plus waktu itu lagi COVID. Pakai HP kan nggak punya saya waktu itu. Anak terus mau pas stabil nggak mau sekolah lagi Pak. Jadi gara-gara COVID nggak punya HP, anak kan belajar di rumah, yang lain pada punya HP, istri saya kagak sama saya. Ya udah, akhirnya pas stabil masuk sekolahan, dianya nggak mau masuk sekolah. Kalau dua anak yang lain masih sekolah sekarang di SD kelas 6 Pak. Kedua, yang ketiga kelas 1 SD. Nah kan masih punya dua anak yang SD ini Mas. Iya. Dengan kondisi Mas kayak begini, apa sih yang Mas tetap, bagaimanapun kan orang tetap punya cita-cita Mas. Iya. Kondisi sekecil apapun, selemah apapun, orang tetap punya cita-cita untuk anak. Apa yang Mas bayangkan untuk anak-anak? Anak-anak saya pengen anak-anak kayak yang nomor 3 yang laki bisa membagain orang tua, misalnya jadi tentara apa-apa, pengen sih gitu. Anak yang nomor 3 yang laki gitu. Umur berapa sekarang? Umur 7 tahun. Pengen anak sekolah tinggi, kata saya.